Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali bersama saya Wahyu dalam acara Bincang Bersama Sahabat Wahyu. Mudah-mudahan sahabat Wahyu semua dalam kondisi sehat walafiat, karena memang cuacanya sekarang sudah mulai sering hujan panas. Saya lihat mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat walafiat. Dan insya Allah kali ini sahabat Wahyu juga seperti biasa akan ditemani oleh narasumber kita yang mudah-mudahan sahabat Wahyu sudah tidak asing lagi, yaitu Bang Rocky Al-Maroki. Mudah-mudahan beliau juga sehat. Tapi tentunya untuk tema kali ini kita akan mengambil dengan judul yaitu Megawati sindir petugas partainya mirip Orde Baru, Jokowi menang banyak. Mungkin namun sebelumnya saya akan mempersilahkan Bang Rocky untuk bergabung bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rocky. Apa kabar, Bang Rocky? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bang Wahyu. Gimana kabarnya juga? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ini mau kemana nih, Bang Rocky? Sepertinya masih dalam perjalanan ini. Biasa kita mengukur jalanan di negeri ini. Baik, Masya Allah, luar biasa. Sahabat Wahyu, kita lihat bahwa sumber kita ini bukan kaleng-kaleng. Beliau masih menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama sahabat Wahyu meskipun dalam kondisi sangat sibuk. Ini harus kita apresiasi. Untuk itu tema kita Megawati sindir petugas partainya mirip Orde Baru, Jokowi menang banyak. Ini saya ambil dari detiknews.com, Senin 27 November 2023. Jadi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengeluarkan ucapan menohok yang diduga ditujukan kepada lawan-lawan politiknya. Dan dia bahkan menyindir orang-orang yang baru berkuasa namun mau bertindak seperti zaman Orde Baru. Yang disampaikan Megawati itu seperti ini, mestinya ibu, artinya menceritakan dirinya sendiri, nggak boleh ngomong gitu, tapi sudah jengkel, tahu nggak kenapa, bahwa Republik penuh dengan pengorbanan. Tahu tidak kenapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti zaman Orde Baru, kata Megawati ketika memberi arahan di Rakernas Relawan Ganjar Mahfud Senin 27 November 2023, dikutip dari Detik News. Nah, kira-kira apa tanggapan Bang Rocky dengan pernyataan Megawati yang menyindir seperti itu, Bang Rocky? Iya, saya pikir ini pernyataan keluar dari lubuk hati kayaknya, dan mewakili sebagian aspirasi suara hati masyarakat Indonesia sebenarnya, karena memang di rejim Pak Jokowi di akhir-akhir ini justru menurut saya banyak kebijakan yang mirip sekali di masa Orde Baru, bahkan mungkin lebih parah dari masa Orde Baru, misalnya dalam konteks politik dinastinya, dalam konteks korupsinya, dalam konteks pengaturan cawe-cawe politiknya. Saya pikir itu jauh lebih dahsyat, lebih brutal daripada masa Orde Baru. Walaupun tadi mungkin gemes sekali Mbak Mega menyampaikan seperti itu gitu, tetapi sadar atau tidak sadar itu kan petugas partainya gitu. Jadi semestinya rakyat yang lebih gemes. Jadi mestinya petugas partainya bisa mengatur lah petugasnya itu. Jadi harusnya kalau memang dirasa terlalu melenceng harusnya ditegur dengan keras. Kalau perlu ditegur, kalau nggak bisa ditegur dengan keras ya karena petugasnya ya ditugasi tempat lain atau ditugasi orang lain. Jadi menurut saya ini suara hati seorang ibu yang gelisah mungkin ya, sama dengan mewakili sebagian suara hati masyarakat Indonesia, bahwa memang ini pengakuan Megawati sekaligus ya, sadar atau tidak sadar itu pengakuan bahwa ternyata petugas partainya yang dia tunjuk, dia tugaskan itu berperilaku seperti di masa Orde Baru. Itu sebenarnya pengakuan secara tidak langsung. Dan itu berarti pengakuan secara tidak langsung itu pengakuan juga kegagalan dia dalam mendidik petugas partainya. Jadi ini sebenarnya makanya saya bilang ini seperti peribahasa menepu air di dulang terpercik muka orang lain, tapi muka sendiri juga gitu kira-kira. Baik. Kemudian gini Bang Rocky, Presiden Joko Widodo kan merespon juga mengenai komentar yang dilontarkan oleh Ketua Umumnya sendiri sebenarnya, oleh Megawati Soekarno Putri, yang menyinggung sosok penguasa baru yang bertindak seperti Orde Baru tadi gitu kan, bahwa Jokowi menyampaikan begini, saya tidak ingin beri tanggapan, beliau hanya menyampaikan seperti itu pada saat diwawancari oleh wartawan di Pulau Gadung di Jakarta Timur Rabu 29 November 2023. Nah, kira-kira respon tersebut
Bagaimana menurut Bang Rocky dengan tanggapan saya tidak ingin beri tanggapan, beliau menyampaikan seperti itu. Ya, sebenarnya itu tanggapan sebenarnya, bukan tidak ingin Hmm, memberi tanggapan. Itulah tanggapannya. Dengan tanggapan itu kita bisa menilai bahwa tidak ada penolakan atau tidak ada hmm, klarifikasi bahwa dia tidak seperti Orde Baru. Artinya tidak ada klarifikasi itu, artinya sebenarnya mengiyakan gitu. Bahwa hmm, sebenarnya apa yang dipraktekkan sebenarnya sama. Jadi bukan berarti dia mengatakan tidak memberi tanggapan. Jadi itulah iya, tanggapannya. Bahwa dalam tanggapan itu dia tidak mengklarifikasi bahwa dia tidak mirip Orde Baru. Tetapi dengan sekaligus membuktikan dan menjawab bahwa memang apa yang dituduhkan itu benar adanya. Dan sebenarnya secara faktual memang demikian adanya. Jadi memang era-era Pak Jokowi ini sudah semakin otoriter, semakin parah ekonominya, bahkan semakin buruk praktek korupsinya, semakin brutal prakteknya, dan ini jauh lebih parah dari masa Orde Baru. Sebenarnya itu yang mau dia jawab sebenarnya dengan hmm. mengatakan bahwa tidak ingin menanggapi. Dengan mengatakan tidak ingin menanggapi itu sebenarnya berarti tanggapan. Nah itu begitu kira-kira. Baik, mungkin ada beberapa atau banyak sahabat Gen Z yang sebenarnya itu nggak tahu gitu, sebenarnya Orde Baru itu apa gitu Bang Rocky, dan apa yang terjadi dengan Orde Baru gitu Bang Rocky, supaya kita tidak salah memberikan pemahaman gitu Bang Rocky. Ya, di masa Orde Baru itu sebenarnya kita sudah bergantung. Perlu nih saya berikan informasi sedikit ya. Bahwa di masa Orde Baru itu telah puncak orang yang di masa reformasi ini mengatakan itulah orde yang paling buruk yang harus direformasi. Hmm, Tetapi jangan lupa sejarah kita juga di masa Orde Lama itu juga dianggap sangat buruk sehingga harus direformasi dengan Orde Baru. Jadi sebenarnya hmm, kita sedang menjalani Orde Lama dan Orde Baru plus Orde Reformasi. Nampaknya semuanya mengarahnya di ujung-ujungnya sama. hmm, Terjadi diktatorian, terjadi ya, otoriter, terjadi korupsi yang makin parah, terjadi KKN yang luar biasa. Sebenarnya sama saja. Jadi Republik ini sudah mencatat sejarah. Masa Orde Lama ditumbangkan Orde Baru karena dianggap buruk, bahkan Presiden hmm, Soekarno dalam konteks itu mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup kan gitu dulu ya. ya, Dengan berbagai gelar yang luar biasa, Panglima tertinggi pemimpin revolusi, Sri Paduka dan seterusnya lah gitu. Jadi itu ditumbangkan oleh Orde Baru dengan catatan Orde Lama memang buruk. Lalu Orde hmm, Baru ditumbangkan oleh Orde Reformasi karena di Orde Baru dianggap juga buruk penuh dengan KKN. Nah itu jadi hmm, kalau orang tidak kenal Orde Baru sebenarnya kita lihat bahwa Orde Baru itu cerminan bahwa praktek KKN yang sangat buruk. Tetapi hmm, itu lebih baik daripada Orde Lama. Jadi bayangkan Orde Lama itu misalnya lebih parah lagi. Mungkin Megawati tidak mengatakan Orde Lama mungkin karena kalau nyinggung Orde Lama kan nyinggung bapaknya berarti kan gitu kira-kira. Jadi iya, ini yang dikategorikan maka dia menyinggung seperti Orde Baru. Tetapi Orde Baru juga kalau kita lihat sudah dikoreksi oleh Orde Reformasi. Nanti jangan-jangan pemimpin masa depan kita yang setelah melewati Orde Reformasi nanti mereka mengatakan kalian jangan seperti Orde Reformasi itu gitu yang penuh KKN juga gitu. Kira-kira begitu. hmm. Jadi negeri ini memang banyak masalah dan sampai hari ini belum bisa mengeluarkan diri dari berbagai masalah itu dengan sistem yang sangat buruk, dengan para pemimpin dengan mental yang seperti itu. Saya pikir ini persoalan kita sangat serius. Baik, artinya begini, tadi disampaikan bahwa memang apa rejim saat ini disamakan atau mungkin lebih buruk gitu kan. Apakah indikasinya itu ada terkait realita dan faktanya Bang Rocky? Iya, kalau kita lihat realitanya kan sekarang lebih buruk dari Orde Baru misalnya dalam praktek KKN. Hmm, Masif sekali kan KKN di era ya, sekarang. Dalam praktek korupsinya jauh lebih parah dari masa Orde Baru, makin brutal. Bahkan Mahfud MD pun mengakuinya kan di beberapa media mengatakan bahwa kita lebih hmm, malu lah kalau dengan Orde Baru. KKN sekarang lebih parah, gitu kan kira-kira begitu. Bahkan mungkin kalau dulu di Orde Baru korupsi mungkin tidak sampai ke level-level yang lebih jauh. Sekarang hampir semua lembaga negara terlibat dan memberi kontribusi pejabat-pejabatnya untuk korupsi atau hmm, terlibat praktek korupsi. Misalnya kalau kita lihat yang memalukan kita dan membuat kita sangat prihatin kan sampai ketua KPK sendiri yang harusnya memberantas korupsi maka dia terlibat dalam kasus-kasus seperti itu misalnya. Ini kan memalukan. Belum lagi ketua MK sebagai benteng konstitusi juga mirip seperti itu. Hampir semua lini pemerintahan terjadi praktek korupsi, KKN dan nepotisme. Saya pikir ini jauh lebih buruk dari Orde Baru. Itulah gambaran praktek-praktek saat ini kan gitu. Kemudian kalau kita bilang
Ekonominya hari ini sangat buruk. Hmm. Hutang kita luar biasa sangat tinggi dibanding masa Orde Baru, masa Orde Lama. Saya pikir itu yang fakta-fakta itu sulit terbantahkan. Bahkan kalau dari segi pemimpin Orde Reformasi sekarang di masa Pak Jokowi ini kan mendapat gelar dari mahasiswa. Kalau dulu Soeharto itu dibilang KKN, sekarang gelar mahasiswa di UI itu mengeluarkan gelar King of Life Service kan gitu. Lip service, King of Lip Service, apa artinya orang yang ya raja memberi janji lah gitu. Kalau UGM kemarin memberikan gelar baru, alumni yang paling memalukan atau apalah gitu kira-kira ya sebentar itu. Ini menunjukkan bahwa praktek-praktek sekarang ini jauh lebih buruk daripada masa sebelumnya. Itu yang terjadi. Baik, kemudian sebenarnya apa yang mesti dilakukan misalnya oleh Megawati sendiri ketika memang petugas partainya itu sudah mirip atau bahkan lebih parah dari Orde Baru? Apakah memang ada langkah-langkah konkretnya yang bisa dilakukan gitu Bang Rocky? Iya, kalau dia sebagai ketua umum, partai yang menugaskan petugasnya, semestinya cabut mandat petugasnya. Kedua, harus dia bertanggung jawab untuk menurunkan kembali, ganti. Bagaimana caranya? PDIP mempunyai peran bisa mendorong untuk ada hak angket untuk mengoreksi. Kalau memang nggak bisa dikoreksi, dimakzulkan kan bisa itu. Nah, coba kita lihat ada nggak langkah-langkah ke sana. Kalau tidak, berarti juga ucapan itu hanya lip service gitu, kira-kira begitu. Jadi ini harus dibuktikan. Jadi kalau sebenarnya posisinya sebagai ketua umum mestinya bisa melakukan langkah-langkah itu dan bisa mendorong para kadernya yang ada di anggota DPR, DPR dan seterusnya bisa melakukan langkah lebih jauh. Bahkan bisa mendorong untuk pemakzulan, kan gitu kira-kira kalau memang itu sudah sangat buruk. Yang lebih parah itu kan sudah mengatakan itu buruk tapi dibiarkan. Nah, itu menurut saya itu masalah besar itu. Jadi artinya akhirnya hanya seperti mahasiswa kebanyakan bisa dalam konteks ini untuk mengkritik tapi tidak bisa mengambil langkah lebih jauh. Termasuk kita, masyarakat umum dan masyarakat kebanyakan, ya bisanya melakukan kritik. Tapi kan kita tidak punya kekuatan dan kekuasaan untuk bisa melakukan langkah. Sementara kalau PDIP dan Megawati kan punya kekuasaan itu. Bahkan mereka sebagai partai penguasa. Termasuk ada 16 gubernur yang dari kader PDIP kan misalnya. Atau kepala daerah lain lebih banyak lagi level kabupaten kota. Nah, itu mestinya kalau mau memberikan pressure atau tekanan politik, semua memberikan suara yang sama, kemudian melakukan langkah politik ke DPR masing-masing untuk mencabut mandatnya atau memakzulkan pemimpin yang memang sudah sangat dikategorikan seperti Orde Baru tadi. Mestinya seperti itu. Jadi kalau saya pikir kalau memang itu betul-betul dicap sebagai seperti Orde Baru, mestinya harus ada langkah untuk mengoreksi. Dan setelah mengoreksi misalnya dalam bentuk untuk mengkritik lebih jauh, mengoreksinya, kemudian memberhentikannya. Atau kalau perlu memundurkannya. Saya pikir gitu, Bung Wahyu. Baik. Kemudian Bang Rocky saya ingin memberikan ini salah satu tanggapan. Saya ambil dari satu berita, judulnya Megawati dituding panik karena samakan Jokowi dengan Orba. Rocky Gerung, rakyat sudah tahu. Ini dari TV onenews.com Senin 4 Desember 2023. Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri dituding panik karena samakan Jokowi dengan Orde Baru. Sontak hal ini membuat pengamat politik tersohor di Indonesia Rocky Gerung berkomentar bahwa Rocky Gerung katakan dirinya menganggap PDIP pasti panik, tetapi bukan panik karena dirinya. Namun menurut Rocky Gerung, PDIP melihat bahwa bangsa Indonesia ini dalam jebakan otoritarisme. Kan itu dasarnya bukan kita membela Megawati. Ya, Megawati juga mengerti bahwa dirinya adalah bagian dari yang membesarkan atau by authoritarian ini. Tetap saja PDIP bertanggung jawab karena dia tak bisa kontrol dari awal. Pungkas Rocky Gerung seperti yang dikutip dari kanal YouTube Rocky Gerung Official Minggu 3 Desember 2023. Kemudian beliau menyampaikan mestinya PDIP memberitahu bahwa tokoh yang mereka jagokan itu atau saudara Joko Widodo 9 tahun yang lalu itu datang untuk membenahi negeri ini berdasarkan perspektif Soekarno, sambungnya. Akan tetapi kata Rocky, dalam perjalanan PDIP membiarkan Jokowi tumbuh dan diasuh oligarki, dan pastinya Bung Karno bukan orang yang pro oligarki. Nah, kira-kira apa tanggapan Bang Rocky dengan apa yang disampaikan oleh Bung Rocky Gerung ini, Bang Rocky? Ya, saya pikir satu sisi ada benarnya, tetapi di sisi lain memang
PDIP memang punya andil ya untuk membesarkan Jokowi, bahkan menugaskan dia untuk bisa melakukan seperti itu kan. Makanya tadi saya Hmm. bilang sebenarnya Jokowi kan tidak mungkin bisa melakukan banyak hal tanpa ada dukungan parlemen, tanpa Hmm. ada dukungan dari yang menugaskan dari partainya. Seandainya tidak ada menugaskan, ya mungkin tidak akan jadi seperti sekarang. Makanya saya bilang ini sebenarnya yang punya beban moral, termasuk punya investasi besar yang membuat negeri ini makin buruk adalah PDIP. Karena dia Hmm. menugaskan petugas partainya seperti itu. Dan harusnya segera untuk memulihkan nama baiknya, segera melakukan langkah-langkah untuk mengoreksinya, dan meminta Hmm. maaf kepada rakyat Indonesia. Ini petugas partai yang saya tunjuk, harusnya begitu ya. Harusnya Mbak Ya. Mega berbicara kepada publik, seluruh rakyat Indonesia, minta maaf kepada rakyat Indonesia bahwa petugas partai yang ditunjuknya, yang dibesarkannya, yang diasuhnya, yang dibimbingnya, kok sekarang jadi seperti ini gitu kira-kira. Harusnya minta maaf ya. Kemudian wujud permintaan maaf itu ya harus dikoreksi dengan cara apa? Melakukan Hmm. langkah-langkah politik sesuai konstitusi yang ada, ya dikoreksi, kemudian dilakukan hak angket, dilakukan menyatakan pendapat, dilakukan pemakzulan kalau memang diperlukan. Jadi saya pikir itu bentuk koreksi dan tanggung jawab moral. Tapi kalau tidak melakukan langkah itu saya pikir sama saja. Hanya sekedar sindir-menyindir, dan itu Ya. tidak layak dilakukan, hanya membuat gaduh di depan publik. Saya pikir itu yang harusnya dilakukannya oleh Mbak Mega. Baik, ini pertanyaan terakhir Bang Roy. Sebenarnya bagaimana pandangan Islam terkait adakah memang dulu kisah pemimpin yang memang berubah gitu, yang awalnya amanah kemudian menjadi diktator, misalkan hal-hal semacam itu, seperti yang terjadi sekarang, Bang Rocky? Ya, saya pikir kan pemimpin itu hidup, tumbuh, dan berkembang dalam sebuah sistem, Hmm. di mana sistem itu hidup dan berkembang di dalamnya. Jadi kalau sistem itu dia baik, maka dia akan membuat orang itu tumbuh dengan baik. Gitu. Kalau Hmm. sistem itu buruk, maka dia akan membuat orang yang baik pun bisa menjadi buruk. Nah, ini menunjukkan bahwa sistem yang tumbuh di lingkungan negeri kita adalah sistem yang buruk, yang bisa Hmm. memberikan ruang kepada KKN lebih tinggi, korupsi bisa meningkat, orang yang baik katanya dulu petugas partainya baik, sekarang bisa menjadi diktator gitu. Nah, Ya. ini kenapa? Karena sistem memberikan ruang. Di baru-baru ini juga kita bisa melihat bahwa dengan adanya ruang yang diberikan kepada DPR membuat aturan, membuat undang-undang yang melindungi sifat-sifat atau tabiat-tabiat kepemimpinan yang cenderung untuk otoriter itu makin terbuka gitu. Beberapa Hmm. undang-undang kan memberi ruang yang menunjukkan bahwa ada gejala otoritarianisme. Misalnya ada undang-undang draft RUU yang baru misalnya tentang DKI Jakarta. Itu Hmm. kan ada rencana gubernur ditunjuk saja oleh presiden. Ini Ya. menunjukkan bahwa dalam skup sistem saja memberi ruang untuk orang itu menjadi tumbuh menjadi semakin otoriter. Mungkin presiden awalnya nggak terlalu otoriter, setelah ada undang-undang seperti itu dia juga tumbuh jadi otoriter dan akhirnya menempatkan orang-orang yang dia suka dan seterusnya. Dalam Islam, sistem itu dibentuk untuk mencegah orang melakukan otoriter dan semena-mena, terutama dalam hal Hmm. membuat hukum. Karena dalam sistem Islam hukum itu hanya milik Allah, sehingga pemimpin hanya berkewajiban menjalankan hukum yang sudah Allah turunkan dalam kitab suci maupun as-sunnah. Hmm. Dan ini yang tidak terjadi dalam sistem demokrasi. Kalau sistem demokrasi, hukum itu diubah-ubah. Jadi hukum hadir untuk diubah menyesuaikan apa keinginan pemimpin penguasa. Hmm. Tetapi kalau dalam sistem Islam, hukum itu justru mengubah pemimpin dan penguasa yang mau diktator, yang mau semena-mena, harus tunduk kepada hukum syariah yang Allah turunkan. Persoalannya di situ adalah hukum Islam itu yang tidak diterapkan, sehingga tidak bisa Hmm. mengatur dan mengendalikan pemimpin-pemimpin yang punya karakter otoriter itu untuk bisa tercegah dari tumbuhnya karakter otoritarianisme mereka. Sehingga kalau kita lihat dalam sistem khilafah, itu kan prakteknya orang mengatakan ada penyimpangan tapi dalam konteks hanya dinasti. Tidak sampai dia membuat aturan dan hukum yang seperti sekarang, dibebaskan membuat hukum atas kesepakatan, sehingga ada aturan yang bisa mengubah-ubah aturan yang lama dan seterusnya. Nah, ini yang menurut saya agak berbeda ya konteksnya. Kedua, dalam sistem Islam, dalam sistem kekhilafan, kita dalam catatan sejarah itu bisa membaca dan melihat
bahwa kalaupun ada peluang untuk melakukan otoriter maupun melakukan peluang untuk politik dinasti itu tidak terjadi dan tidak dilakukan. Sebagaimana di masa Khalifah Umar bin Khattab. Itu kan kalau sebenarnya sekedar melakukan politik dinasti itu peluangnya ada, gitu, tapi tidak Ya, dilakukan. Jadi Khalifah Umar itu sempat mengatakan cukup hanya satu Umar saja dalam keluarganya yang memimpin dan terjun di dunia pemerintahan. Kalau berhasil maka keluarga Umar semua berhasil. Kalau gagal hanya satu orang dari keluarga Umar yang gagal. Sehingga anaknya yang didorong-dorong untuk menggantikannya atau masuk jadi gubernur di Mesir ditolaknya. Jadi ini yang menurut saya praktek ini yang tidak ada dalam sistem sekarang. Justru misalnya anak seorang presiden dorong-dorong jadi wapres misalnya. Ada faktor, banyak faktor. Ada faktor kepemimpinan dan keimanan, ada faktor hukumnya sendiri juga yang dalam keyakinannya berbeda. Nah itu hari ini memang kita hidup dalam sistem sekuler yang orang berpikirnya urusannya hanya di dunia saja, tidak sampai di akhirat. Saya pikir itu yang membuat orang berani melakukan macam-macam dan berani melakukan kezaliman karena berpikirnya hanya bisa diselesaikan di dunia, tidak berdampak pada kehidupan di akhirat. Saya pikir itu membawa dampak besar bagi pemimpin-pemimpin sekarang yang hidup dalam negara sekuler ini. Begitu Bung Wahyu. baik, baik, Masya Allah, luar biasa Bang Rocky. Mungkin sebelum kita akhiri Bang Rocky, kami ingin mendengarkan closing statement terkait tema kita. Megawati sindir petugas partainya mirip Orde Baru, Jokowi menang banyak. Silakan Bang Rocky. Ya, saya ingin menggarisbawahi bahwa betul Jokowi menang banyak karena kalau kita bandingkan benefit politik yang diambil oleh Jokowi di akhir-akhir kepemimpinannya sangat banyak dibanding Megawati sebagai ketua partai yang menugaskannya. Jadi ini wujud koreksi yang harusnya ditingkatkan oleh Megawati sebagai ketua umum partai dan yang menugaskannya harus segera melakukan langkah-langkah koreksi agar kezaliman atau kebrutalan tidak melebihi di masa Orde Baru atau bahkan lebih brutal dari masa Orde Baru itu tidak berlanjut atau tidak menjadi lebih besar. Nah dengan begitu kita bisa melihat bahwa ini akan menjadi kebaikan lebih ke depan. Kalau kita banding-bandingkan memang Jokowi lebih unggul dibanding mantan-mantan presiden sebelumnya seperti Mbak Mega kan mantan presiden, anaknya tidak sempat menjadi calon pemimpin. Kalau SBY juga mantan presiden juga anaknya tidak bisa mencalonkan. Nah, dalam hal ini Jokowi posisi sebagai presiden dan bisa membuat anaknya bisa dicalonkan jadi cawapres. Saya pikir inilah yang kategori Jokowi tetap menang banyak. Baik, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, baik. Terima kasih banyak Bang Rocky atas waktunya. Jazakallah khair. Dan kepada sahabat Doi semua, kami ucapkan terima kasih bahwa selama ini memang kita itu terlalu sibuk memikirkan siapa yang akan memimpin. Kemudian pemimpin demi pemimpin berganti, namun ternyata kondisinya tidak berubah. Karena kita lupa selayaknya memang pemimpin dan sistem itu ada satu paket yang harus kita pikirkan, harus diperbaiki, harus dievaluasi. Mungkin saja dari saya. Baik, saya Wahyu Tomo undur diri. Terima kasih banyak untuk semuanya. Sampai bertemu di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Wahyu.